Selamat siang Ibu Emi. Dari kelompok kami akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan katekese sebagai pendidikan iman. Puji syukur yang berlimpah kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya lah kami dapat menyelesaikan tugas makalah kami yang berjudul katekese sebagai pendidikan iman. Makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas makalah mata kuliah katekese sekolah. Kami sebagai penulis makalah ini sangat berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Emilia Dolorosa Pait, SAG MM, yang dengan setia memberikan penjelasan atau materinya walau tidak dapat secara langsung bertatap muka. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang penulisan. Berkat kelahiran kembali dari air dan Roh Kudus, umat Kristen telah menjadi ciptaan baru, serta disebut putra-putri Allah lewat sakramen baptis. Setiap orang yang sudah dibaptis berhak menerima pendidikan iman Kristen, dan selanjutnya dipanggil menjadi pewarta Injil dalam hidup dan karyanya. Hidup dan keberadaan seorang Kristen yang baik dibutuhkan sebagai sarana dan corong yang memungkinkan dialog iman, sehingga terjalinnya perubahan dan pembaharuan hidup di tengah masyarakat sebagai akibat dari perjumpaan dan pertemuan itu. Namun kenyataan memperlihatkan bahwa tidak semua orang beriman Kristiani sadar dan paham akan panggilan khas yang diterimanya berkat rahmat pembaptisan itu. Dewasa ini, keterlibatan umat dalam melaksanakan pelayanan sabda, khususnya melalui kegiatan katekese, tidak begitu nampak. Maka judul makalah ini mengarahkan perhatian kita untuk membangkitkan kesadaran bersama dalam melihat fungsi dan peran dari katekese, serta arti penting dari katekese sebagai salah satu bentuk pendidikan iman umat yang seharusnya juga menjadi fokus perhatian dalam karya pastoral gereja. Berikut ini kami akan membahas tentang katekese sebagai pendidikan iman dengan rumusan masalahnya sebagai berikut. Apa itu katekese dan pendidikan iman? Yang kedua, apa itu peran dan tujuan katekese? Yang ketiga, apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan katekese? Yang keempat, bagaimana implikasi katekese dalam kehidupan gereja? Tujuan penulisan makalah ini yang pertama, untuk mengetahui pengertian katekese dan pengertian pendidikan iman. Yang kedua, untuk mengetahui peran dan tujuan katekese. Yang ketiga, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan katekese. Dan yang keempat, mengetahui implikasi katekese dalam kehidupan gereja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Egi. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih kepada Suster sebagai moderator. Bab 2, pembahasan pengertian katekese. Secara etimologis, kata katekese berasal dari bahasa Yunani katekein dan katekes. Akar katanya adalah kat, yang berarti keluar ke arah lurus, dan echo yang berarti gema atau gaun. Jadi secara etimologis, katekese berarti membuat, bergema, yang menyebabkan suatu bergaun. Suatu gema yang diperdengarkan atau disampaikan keluar ke arah lurus. Gema dapat terjadi jika ada suara yang penuh dengan keyakinan, dan gema tidak akan berhenti pada satu arah. Maka katekese juga harus dilakukan dengan penuh keyakinan dan tidak pernah
berhenti pada satu arah. A. Katekese dalam kitab suci. 1. Lukas bab 1 ayat 4 diajarkan. 2. Kisah para Rasul bab 18 ayat 25 pengajaran. 3. Galatia bab 6 ayat 6 pengajaran. 4. Kisah para Rasul bab 21 ayat 21 yang mengajarkan. 5. 1 Korintus bab 14 ayat 19 yang mengajarkan. 6. Roma bab 2 ayat 18 diajari. Dalam konteks ini, katekese dimengerti sebagai pengajaran, pendalaman, dan pendidikan iman agar seorang Kristen semakin dewasa dalam iman. B. Katekese dalam dokumen gereja. Direktorium Katekese Umum tahun 1971. Direktorium Katekese Umum 17 salah satu bentuk pelayanan sabda yang bertujuan membuat iman umat tetap hidup dalam dasar dan aktif lewat cara pengajaran. Direktorium Kateketik Umum 18. Katekese ialah pembinaan anak-anak, kaum muda, dan orang-orang dewasa dalam iman yang khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis dengan maksud mengantar para pendengar memasuki keputusan hidup Kristen. 2. Anjuran apostolik Katekis Tradaya Saint Paulus Yohanes Paulus II. Nomor 1. Penyelenggaraan katekese oleh gereja dipandang sebagai salah satu tugas yang amat penting yang didasari oleh tugas perutusan dari Yesus sendiri kepada para muridnya. Nomor 5. Katekese yang otentik seluruhnya berpusat pada Kristus. Nomor 18. Katekese ialah pembinaan anak-anak, kaum muda, dan orang-orang dewasa dalam iman yang khususnya mencakup penyampaian ajaran Kristen yang pada umumnya diberikan secara organis dan sistematis dengan maksud mengantar para pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen atau pengertian luas. Berdasarkan uraian dari dokumen-dokumen gereja di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa katekese adalah usaha-usaha dari pihak gereja untuk menolong umat agar semakin memahami, menghayati, dan mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pewartaan, pengajaran, pendidikan, pendalaman, pembinaan, pengukuhan, dan pendewasaan. 2.2 Pengertian pendidikan iman. Pendidikan iman ialah segala upaya untuk proses pemberian pertolongan oleh seorang pendidik terhadap peserta didik agar dapat bertumbuh dan berkembang menuju kedewasaan yang paripurna. Dengan demikian, katekese sebagai pendidikan iman merupakan salah satu bentuk karya pewartaan gereja yang bertujuan membantu orang beriman agar iman mereka makin mendalam dan agar mereka makin terlibat dalam dinamika hidup di gereja dan masyarakat yang baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Peran katekese dalam kehidupan gereja. A. Katekese memberitakan sabda Allah dan mewartakan Kristus. Mewartakan sabda Allah, katekese dipandang sebagai media utama dan efisien, yang artinya sabda Allah sangat mungkin dan sangat tepat bila diwartakan dalam kegiatan katekese.
Katekese juga disebut juga pelayanan sabda. Jika berbicara mengenai katekese sebagai pelayanan sabda, maka kita perlu memahami apa itu sabda. Dalam Konsili Vatikan II, konstitusi dogmatis tentang wahyu Allah atau Dei Verbum menjelaskan pemahaman gereja mengenai sabda sebagai wahyu Allah yang merupakan inisiatif dari Allah sendiri. Allah telah ada sejak semula dalam Perjanjian Lama dan kemudian mencapai puncaknya pada Perjanjian Baru dalam diri Yesus Kristus. B. Katekese mendidik untuk beriman. Katekese berbicara sebagai pelayanan sabda, maka perlu kita memahami apa itu sabda. Demikian juga ketika berbicara tentang katekese yang sebagai wadah untuk pendidikan iman, maka kita juga perlu memahami apa itu iman. Maka iman adalah jawaban atau tanggapan atas wahyu dari Allah yang disampaikan kepada manusia. Tanggapan tersebut terwujud dalam penyerahan diri seutuhnya secara bebas kepada Allah. Penyerahan ini bebas dari diri manusia karena wahyu Allah adalah tawaran bebas dari Allah. Katekese pada hakikatnya tidak hanya bertugas untuk membuat seorang beriman, tetapi lebih dari itu, katekese mengupayakan secara konkret pertumbuhan dan kedewasaan iman. Tugas katekese adalah mendidik untuk beriman kepada Yesus Kristus. Dalam petunjuk umum katekese dikatakan bahwa tugas-tugas fundamental adalah membantu, mengetahui, merayakan, merenungkan misteri Kristus. Tugas-tugas fundamental katekese yaitu mengembangkan pengetahuan iman, memberikan pemahaman tentang pentingnya perayaan liturgis atau pendidikan liturgi, pendidikan moral, dan mengajarkan berdoa. Tujuan katekese dalam gereja, tujuannya adalah bukan hanya membuat orang saling berkontak, melainkan juga membuat orang berkontak dalam kesatuan dan kemesraan dengan Yesus Kristus. Segala kegiatan mewartakan kabar gembira dimengerti sebagai usaha mempererat kesatuan dengan Yesus Kristus, mulai dari pertobatan seorang kepada Tuhan yang digerakkan oleh Roh Kudus melalui pewartaan Injil yang pertama. Katekese berusaha mengukuhkan dan membentangkan kesetiaan pertama ini. Adapun yang menjadi tujuan dari katekese dalam upaya untuk menumbuhkan, mengembangkan bibit iman umat agar pertumbuhan subur dan dapat menghasilkan banyak buah yang baik sebagai berikut. A. Membantu gerak pertobatan sebagai sikap dasar yang merupakan momen esensial dan selalu berulang kembali yang mempersatukan dan memberi otentitas kepada perkembangan iman menuju kematangan iman dan cinta kasih. B. Membantu konsolidasi sikap-sikap iman Kristiani melalui perkembangan dan dibagi lagi dalam 3 komponen kepribadian secara harmonis. Yang pertama, komponen kognitif, yaitu mendalami pengertian dan keyakinan iman yang membantu tercapainya kematangan sikap iman.
dua komponen efektif, yaitu integrasi antara emosi dan perasaan yang terkait. Yang ketiga, komponen psikomotorik atau perilaku, yaitu memperoleh bentuk-bentuk sikap dan kegiatan yang sesuai dengan tindakan iman orang-orang Kristiani. C. Membina dan membimbing dinamika perkembangan iman menuju kematangan eksistensi Kristiani. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Radwan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan katekese. Kondisi katekese dalam keseharian orang Katolik masa kini terekam dengan jelas dalam beberapa fenomena yang tampak sehingga dapat mengukur aktivitas dan efektivitas katekese sebagai berikut. A. Situasi umat dalam kegiatan katekese. Peserta yang terlibat berkatekese dalam stasi, lingkungan ataupun komunitas basis masih cukup kurang. Yang hadir hanya beberapa ibu dan anak-anak kecil. Orang tua hanya mengutus anak untuk hadir. Selain itu, bahan katekese dinilai kurang kontekstual. Fasilitator kurang terampil dan kurang pengetahuan metodologis dalam berkatekese. Situasi di sekolah. 1. Guru kurang menyiapkan diri dengan baik, kurang kreatif untuk mengembangkan materi pelajaran agar dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan iman anak, serta membantu kepribadian anak menuju kedewasaan iman. 2. Guru agama atau katekis malas ke gereja dan kurang terlibat dalam kegiatan di komunitas basis. 3. Kebiasaan menyontek dan tawuran antar pelajar. C. Situasi di rumah atau dalam keluarga. Para orang tua sebagai katekis pertama dan utama bagi anak-anak belum berperan secara baik. Orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan waktu luang hanya digunakan untuk menonton sinetron dan mencatat rumus kupon putih. Banyak orang tua tidak bisa memberi contoh hidup yang baik terhadap anak-anaknya. Misalnya sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga, suami istri saling mencaci maki, bersikap tidak adil terhadap anak-anak, dan suka bermain judi. D. Situasi sosial kemasyarakatan. 1. Sebagai minoritas di negeri ini, umat Katolik masih terkesan penakut dan ragu-ragu, alias kurang berani menampakkan diri sebagai orang Katolik di tengah masyarakat ketika berjumpa dengan umat beriman lain. 2. Masih ada pengontakan dalam kehidupan bersama. 3. Cita rasa Katolik belum nampak dalam kehidupan praksis dalam keluarga, bidang sosial ekonomi, dan politik. 4. Praktek iman ganda atau dualisme dalam kehidupan umat. 5. Kurang selektif dalam menggunakan media massa, televisi, internet, video game, dan HP. Realitas yang ada tentu mengundang keprihatinan baik bagi para pelaku katekese, apalagi bagi umat beriman. Karena itu, dapat dikatakan tuntutan pendidikan iman masa kini menjadi suatu yang relevan dan menarik untuk didiskusikan. Implikasi katekese dalam kehidupan gereja. Usaha nyata itu dapat direalisasikan dalam tindakan konkret keseharian hidup setiap umat beriman Katolik sebagai berikut. A. Menanam bibit iman atau unggul dalam keluarga-keluarga Katolik. Bibit iman unggul yang dimaksud adalah nilai-nilai dan keutamaan Kristiani: percaya, setia, cinta, komitmen, jujur, tekun,
sabar, peduli, kasih, hormat terhadap harkat dan martabat ciptaan lain. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui habitus doa bersama dalam keluarga, menghidupkan rasa cinta akan lagu-lagu gereja yang bersifat katekis biblis, gambar dan patung orang kudus menjadi sarana katekese bagi anak-anak, serta menerbitkan kembali buku-buku cerita riwayat hidup orang kudus. B. Mewajibkan sekolah-sekolah Katolik untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisi Kristiani, seperti menghidupkan kembali doa-doa devosional, menyiapkan ruang dan tempat khusus untuk berdoa, memberikan nama pelindung sekolah. C. Paradigma baru dalam proses pembinaan iman yang berorientasi pada aspek mendengar kepada melihat dan sebaliknya dari melihat kepada pendengar. D. Materi, metode, dan proses katekese dirancang berdasarkan situasi dan kondisi serta kebutuhan umat, bukan berdasarkan selera fasilitator. E. Program bina lanjut bagi para pelaku pewartaan katekese agar lebih berdaya guna, efektif, efisien, dan inovatif di dalam berkatekese, sehingga dapat memenuhi harapan dan kebutuhan umat beriman. F. Menanamkan semangat militansi, misi, dan semangat kebersamaan dalam diri anggota tim pewartaan katekese, baik di tingkat keuskupan maupun paroki. G. Keterbukaan umat untuk terlibat dan melibatkan diri dalam kegiatan keagamaan dalam komunitas basis, lingkungan, dan kelompok-kelompok kategorial lainnya. Bab 3 penutup. Kesimpulan, dasar katekese adalah penugasan Kristus kepada para rasul dan pengganti-pengganti mereka. Dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, Yesus mengutus para rasul. Ia bersabda, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Dalam tafsiran Injil Matius dijelaskan bahwa tugas para rasul mencakup pewartaan awal kepada orang yang belum mengenal Tuhan, pengajaran kepada para katekumen, dan pengajaran kepada orang yang telah menjadi anggota gereja agar iman mereka lebih mendalam dan dewasa. Iman yang matang atau dewasa perlu dididik dan bukan hanya sebatas diajar, bukan hanya memperhatikan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, atau perilaku, tetapi juga aspek spiritual, semangat roh. Pendidikan iman membutuhkan suatu proses pendampingan yang terprogram, sistematis, berkesinambungan, dan menyeluruh. Proses pendampingan itu kita sebut dengan proses katekese. Katekese sebagai jalan pendidikan iman tentu memiliki tujuan seperti yang disampaikan dalam pembahasan di atas. Fenomena-fenomena yang disampaikan di atas mengantar kita pada satu dasar atau akar masalah, yakni iman yang belum mengakar. Umat masih dalam tahap memiliki atau mempunyai iman, tetapi belum hidup dari dan atas dasar apa yang diimani. Selain itu, para pendidik atau pemimpin, orang tua, guru, pemimpin gereja, dan pemimpin masyarakat belum dan bahkan tidak lagi menjadi panutan iman lewat kesaksian hidupnya. Karena itu, pilihan yang paling bijak adalah revolusi mental dan iman,
sebagai gerak bersama Gereja Katolik Indonesia melalui rekatekese sebagai upaya untuk menyadarkan fungsi dan peran masing-masing sebagai bagian dari anggota Gereja Katolik. Yang terakhir, saran. Penulis atau kami menyadari bahwa makalah ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, keliruan, dan kesalahan. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian yang bersifat membangun demi menuju kesempurnaan makalah-makalah yang akan datang. Atas kritik dan sarannya, kami mengucapkan terima kasih. Baik Ibu, ini adalah hasil diskusi kelompok kami, dan untuk selanjutnya dari kami bertiga mengucapkan limpah terima kasih dan selamat siang.